Kenapa Tuhan jahat banget, dia janjiin kamu bakal menggenapi sesuatu yang dia udah bilang sama kamu dari kamu bertahun-tahun yang lalu kayaknya. Tapi kamu malah lihat orang-orang lain, bahkan orang-orang yang kayaknya tuh dulu ngejelek-jelekin kamu, mendapatkan apa yang justru Tuhan bilang itu bakal jadi bagian. And you have this hatred started, at least mulai punya perasaan-perasaan kayak, why God? Kenapa lu jahat sama gue? Kenapa lu izinin this thing to happen? And I want to tell you a story far beyond dari semua hal yang mungkin kita pernah pelajari sebelumnya. Aku nggak tahu kalian ingat story ini atau enggak, but David itu setelah years baru dia itu benar-benar jadi kings. Dia diurapi, dia fight Goliath, he do all this stuff. But yang terjadi, dia nggak diurapi jadi raja. Dia bakal jadi orang asing, bakal jadi kayak seakan musuhnya raja waktu itu. Padahal, from the record here in the Bible, Daud itu sebenarnya kayak menantunya dari Saul gitu loh. It was like weird, right? Biasanya kayak kalau misalnya lu adalah menantunya seseorang yang kayak terhormat banget and all those stuff, you will get the same kind of respect. Maybe nggak persis karena like you're not the king, but lu calon king gitu loh, karena lu menikahi one of the daughter of the kings. And especially Daud ini udah punya track record bahwa dialah yang sudah diurapi sama Nabi Tuhan waktu itu. But we all know from the story bahwa that's not what happened. What happened is Saul tumbuh cemburu sama si Daud, even though bahkan anaknya si Nathanael itu kayak ya dia juga on Daud's side, but still Daud belum dapat. That's actually what is happening in your life. Tuhan akan proses orang-orangnya, whatever ways He wanted to, bukan our ways. Because our ways we think that okay, gue udah diurapin, gue udah janjiin sama Tuhan, maka okay, bentar lagi. In our own timing, kita berpikir bahwa semua akan terjadi sesuai dengan mau gue, plan gue. Okay, kalau Tuhan bilang gue bakal jadi orang kaya, maka gue harus melakukan ini dan itu bakal terjadi. But it's not happening right now. So what happened? What happening is God. Segala hal, segala penundaan, segala penolakan, all those things is the right direction. We serve a God yang tahu bukan cuma saat ini, tapi ke depan-depannya. Dan lebih kerennya lagi, dia tuh tahu kadang hal baik itu nggak akan terus berhasil baik. And He doesn't want you to suffer. So if He's making you wait, He's making me wait, He's making that doubt wait, berarti ada yang penting dalam waktu penungguan itu. From this story we know, at least Daud itu diizinkan melalui proses-proses itu, dia jadi bisa mengkurasi orang-orang yang benar-benar on his side. Walaupun dia kabur-kaburan, tapi dia punya apa? Dia punya orang-orang yang benar-benar siap untuk berperang buat dia, in his side, in his part, the real deal. Dalam penungguan, dalam penantian, Tuhan mengizinkan kita untuk dibuka matanya sama orang-orang yang memang Tuhan send to be in our life untuk season yang habis ini. Dan Tuhan juga bukakan orang-orang yang kayak, okay, maybe they are a good person, but not for that season. Tapi for season-season yang kemarin. Bukan cuma tentang orang, tentang kamu sendiri. As a person, David back then, and David waktu dia jadi king, is two whole different person. Yes, they both love God, but different. And kalau misalnya buah tuh kayak masak. Yang namanya buah mangga, itu emang enak sih kalau misalnya kayak lagi asem-asem gitu enak. But dia jauh lebih enak ketika dia matang, ketika dia manis, right? We can experience good thing now, dan kita minta Tuhan untuk menggenapi apa yang kita impikan itu now, but it's not gonna be as good as kalau misalnya jadi mangga yang matang.